Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugah Mayu Akbar, NRP 011194000072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar kerusakan dan perbaikan kromosom akibat induksi radiasi. Ketika tubuh terpapar radiasi pangion, sebagian besar dari sel akan mengalami kerusakan sitogenetik. Kerusakan sitogenetik sendiri yaitu kerusakan yang terjadi pada aspek genetik sel, khususnya kromosom yang bergantung pada dosis yang diterima. Perubahan struktur kromosom tersebut dinamakan abrasi kromosom yang dikategorikan sebagai biomarker. Biomarker di sini maksudnya adalah penanda biologi seseorang. Abrasi kromosom yang teramati dalam sel limfosit dapat berupa abrasi yang tidak stabil seperti kromosom disentrik dan cincin, dan abrasi yang stabil seperti translokasi. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak stabil dan yang stabil. Untuk kerusakan pada DNA sebagai akibat radiasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur molekul gula atau basa, putusnya ikatan hidrogen antar basa, dan hilangnya gula atau basa. Kerusakan yang lebih parah adalah putusnya salah satu rantai DNA yang disebut single strand break dan putusnya kedua rantai DNA yang disebut double strand break. Jadi di sini pada gambar sudah terlihat bahwa di sini ada semacam kerusakan basa seperti ini. Lalu ini yang lebih parah lagi, ada yang namanya patah atau putusnya suatu rantai DNA. Kalau satu rantai DNA yang putus bisa disebut sebagai single strand break. Kalau dua rantai yang putus jadinya namanya double strand breaks seperti ini. Jadi ada patahan di sini. Ya, contoh dari abrasi kromosom tersebut ini ya, untuk struktur kromosom terdiri dari dua lengan yang dihubungkan satu sama lain dengan suatu penyempitan yang disebut dengan sentromer. Jadi sentromer berada di tengah ini yang ditandai dengan warna merah. Lalu di sini juga ada yang namanya lengan panjang, ada yang pakai lengan pendek, terus ada kromatid juga, dan telomere. Kerusakan yang diinduksi oleh radiasi dapat berupa perubahan struktur pada kromosom atau abrasi kromosom yang bersifat tak stabil dan stabil. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ini dikarenakan ada perubahan pada struktur kromosomnya, entah itu pada entah pada kromosom pada bagian sentromernya ini, yang bagian merah. Contoh yang stabil yaitu translokasi, dan yang tidak stabil contohnya adalah disentrik, yaitu disentrik kromosomnya dengan dua sentromer. Terus ada cincin atau disebut juga dengan anafase bridge, kromosom bentuk cincin, dan fragmen asentris yaitu kromosom tanpa sentromer. Jadi yang tidak stabil ini kebanyakan bermasalah pada sentromernya, yaitu bisa ada kromosomnya itu ada dua, terus kromosomnya berbentuk cincin, sama kromosomnya itu tidak ada sentromernya. Lalu ini merupakan contoh dari kromosom ya, yang mana ini kromosom disentrik kan. Kalau kromosom disentrik itu kromosomnya ada dua, jadi di sini ada di atas sama yang di bawah, ada sentromernya ada dua. Sedangkan yang di cincin sentromernya berbentuk cincin seperti ini. Terus ada juga yang namanya translokasi. Translokasi yaitu kromosom yang mengalami perpindahan bagian kromosom antar dua kromosom atau antar kromosom yang sama. Jadi di sini ada semacam perpindahan dari awalnya kromosom ini lalu berubah antar dua kromosom atau antar kromosom yang sama itu ada yang berpindah bagiannya. Nah, ini merupakan abrasi kromosom, perubahan struktur kromosom. Yang diinduksi oleh radiasi penginyon adalah kerusakan kromosom yang berupa patahan dan atau pertukaran kromosom yang terjadi ketika sel berada pada tahap G1 pada siklus sel sebelum direplikasi pada tahap mitosis. Jadi dalam siklus sel itu ada yang namanya G1, bisa dilihat pada gambar ini bahwa di sini ada yang namanya mitosis G1, lalu ada S, ada G2, di mana M1 di mana M ini sebagai mitosis. Terus ini ada interfasenya pada G1, waktu di antara mitosis dan fase S ketika proses pembelahan sel tidak aktif. Nah, ketika pada G1 ini terjadi abrasi kromosom. Ini yang mutasi translokasi. Jadi dalam translokasi itu terdapat dua macam lagi, yaitu mutasinya pada mutasi translokasi resiprok dan non-resiprok. Kalau yang resiprok yaitu kromosom non-homolog saling bertukar fragmen. Sedangkan pada mutasi translokasi non-resiprok adalah kromosom yang mentransfer fragmen tanpa menerima fragmen kembali, seperti yang ada pada gambar. Jadi di sini saling bertukar ya antara fragmennya yang resiprok, sedangkan yang non-resiprok ini tidak menerima fragmen kembali. Jadi
ditransfer terus tidak dikembalikan lagi begitu, sehingga hasilnya akan berbeda antara yang resiprok sama yang non resiprok. Ya, ini sama seperti yang barusan ya, terus ini ada tambahan yang cincin yang bagian C. Jadi untuk yang barusan yang disentrik sama translokasi sudah, sehingga sekarang yang cincin, yang ini merupakan apa, proses terbentuknya yang anafase bridge atau cincin. Terus ini ada kromosom disentrik yang tadi merupakan aberasi kromosom yang spesifik akibat paparan radiasi. Jadi ini menyebabkan adanya kromosom disentrik, adanya paparan radiasi, terutama radiasi pengion. Pembentukan terjadinya aberasi kromosom disentrik diperlukan dua patahan yang dihasilkan oleh jejak ionisasi tunggal atau interaksi dua jejak ionisasi yang terpisah. Lalu kromosom translokasi terbentuk karena adanya penggabungan patahan dari dua lengan kromosom yang terinduksi oleh radiasi. Jadi keduanya ini benar-benar sama-sama terinduksi sama radiasi. Bedanya kalau ini penggabungan, yang satunya itu dibutuhkan dua patahan malah. Jadi yang satunya patahan, satunya penggabungan. Lalu di kromosom translokasi, patahan yang satu berpindah posisi pada kromosom yang lain sehingga terbentuk kromosom yang baru yang berbeda dengan aslinya, berbeda dengan di awal, maksudnya sebelum terjadinya pembentukan ulang. Lalu pada frekuensi terjadinya abrasi kromosom, khususnya disentrik, bergantung pada linear energi transfer atau LET, laju dosis dan dosis. Dengan diketahui frekuensi disentrik sebagai fungsi dosis suatu jenis radiasi, dapat dibuatkan kurva standar untuk jenis radiasinya. Seperti yang terlihat pada gambar ini, keterkaitan antara absorb dose sama aberration per cell. Terbentuk sebuah grafik. Dan umumnya kurva dosis respons diasumsikan sesuai dengan persamaan linear kuadratik seperti pada persamaan yang ada di sini, yang Y sama dengan alfa D plus beta D kuadrat, di mana Y-nya itu sebagai jumlah disentrik, A-nya adalah disentrik akibat radiasi latar, ada alfa juga adalah koefisien korelasi linear untuk aberasi yang diinduksi oleh radiasi jejak tunggal atau single track, dan beta sebagai koefisien kuadratosis untuk aberasi yang produksi oleh radiasi jejak ganda. Jadi nantinya ketika sudah diketahui frekuensi disentrik, nantinya bisa didapatkan sebuah kurva seperti ini dan bisa ditentukan menggunakan persamaan ini. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.